Rif, Saraba itu kenapa pilih nama Saraba dan ada berapa sebenarnya teman-teman yang bergabung di Saraba? Karena saya penasaran dengan ini. Banyak orang-orang. Saya penasaran isi kepalanya orang. Penasaran dengan isi Penasaran isi kepalanya orang. Begitu jadi podcast dia berubah juga singkatannya jadi sharing bersama Arif Bangana. Oh, sharing bersama Arif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aka Show. Jaring Asmara. Menjaring aspirasi Masyarakat. Episode keempat. Ya. Ini korban kedua kemarin Ya. yang kita wawancara di Aka Show. Kalau demi Aka, kami rela berkorban. Waduh. Langsung. Boleh sama Boleh tidak? Hanya keluar dulu kalau begitu. Kali ini kita kedatangan 2 tamu istimewa. Harusnya 4 tadi, tapi karena yang satu itu besar sekali badannya, kita suruh di luar saja dulu. Jadi belakang sana ada kameramennya juga. Kameramu ke sana. Kalau yang di sebelahnya lagi itu memang kita ada spesial penonton hari ini. Iya. Sana kita nggak punya kamera. Ini spesial penonton malam hari ini dari Buwo. Jauh. Yang kena kamera cuma satu, padahal di belakangnya ada 3 orang ini. Ini biasanya mereka ini yang suka tanya-tanya orang. Iya. Sekarang giliran mereka yang ditanya-tanya. Cocok. Ya, jadi kita terus siksa dari siang nih dorong ini tuh. Iya, sudah. Jam berapa tadi siang itu? Sudah makan, Rek? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak makanan di sini? Oh, enak. Nah, masih ada di depan. Setara dengan makan di Rujak. Oh, masuk. Oh iya, ini ada roti pao Iya. dari Kalukubula, Lando, Kabupaten Sigi. Wih. Oh. Sponsor bang, sponsor. Bukan sponsor, Oh, bukan. saya membantu promosikan mereka. Cocok. Jadi karena harusnya mereka yang kita mau wawancara di sini, tapi karena malu, jadi produknya saja yang kita tampilkan. Iya. Roti pao. Roti pao. Yang kalau tengah malam. Perasaan tadi ini ada 5. Saya makan satu izin. Saya mau bisa lah. Bagaimana kalau sampai memang satu? Boleh. Sudah mulai bau bunyi begitu perut apa toh? Ada Arif sama Vini. Iya. Rif, Siap. sejak kapan memulai podcast? Dari tahun 2020 sebenarnya bang. 2020. 2020. Awal terbentuknya Saraba juga tahun 2020. Ini gangguan. Ya beginilah kalau coba-coba jadi podcaster tapi anak belum tidur. Mas boleh kecilin dikit? Nah, cakep. Anak suka ya? Kenapa memutuskan jadi podcaster? Karena saya penasaran dengan ini. Banyak orang-orang. Saya penasaran isi kepalanya orang. Penasaran dengan isi Penasaran kepala. isi kepalanya orang. Jadi saya memutuskan untuk bertanya-tanya melalui podcast itu. Dan saya yakin setiap orang itu punya nilai ketokohannya masing-masing kan. Jadi ketika saya undang siapapun itu, dia itu sebenarnya tokoh. Kita orang masih kios kesian Iya. ya. Kecuali dia orang Cina, dia toke begitu. Toke itu kalau di luar sana sebenarnya ya, toke itu bukan toke, tapi tauke. Oh, tauke. Artinya bos. Oh, bos. Ya. Perlu tahu kalau ini? Saya baru tahu juga. Tauke. Kalau di luar sana sebutannya tauke. Tapi ini betul punya nih bang. Bos. Oh, iya. Ini Arul masih agak-agak kaku. Iya. Soalnya kemarin dia yang kita tanya-tanya, sekarang dia yang mau bertanya-tanya. Iya. Iya. Oh, dia co-host ceritanya nih bang.
Tidak tahu apa dia ini. Apa di sini? Saya cuma berjalan-jalan di luar tadi, dipanggil Maso. Bisa yang panggil. Ya beliau. Nah, saya agak ini juga, karena kita kan, beliau kan saya panggil Habib toh. Asik, barokahnya. Yang begitu yang, soal itu sebentar ini ada yang merah-merah sebentar mau. Begitu Sal. Kalau bukan akama begini sudah kasar. Kasar. Saya belajar lagi sebelah sini. Kalau belajar akhirnya. Kurang semua. Iya, kurang semua. Berarti saya harus belajar sama siapa tadi? Senior, beliau senior saya. Oh, ada almarhum Aji. Oh, Aji. Itu jokes internal Bang, Dor tidak tahu ya, Dor bukan akam Bang. Oh iya. Kami Alukamba. Apa itu? Anak keluar kampung baru. Ini sambung ini. Rif, Saraba itu kenapa pilih nama Saraba dan ada berapa sebenarnya teman-teman yang bergabung di Saraba? Kan selama ini kan yang dilihat cuma kamu orang dua ini, kadang ada yang lain lagi, Iya. yang lain lagi. Iya. Saraba itu kenapa memilih Saraba dulu Bang ya? Ya. Saraba itu sebenarnya singkatan dulu sebenarnya saya mau bacalik Bang. Oh, Iya. Jadi karena di Kampung Barat saya dikenal dengan Arif Bangana. Jadi Saraba itu sebenarnya sahabat Arif Bangana gitu. Oh, baru saya tahu kalau ini. Sahabat Arif Bangana. Saraba. Ini apa? Mau sosok kayak orang Manado dang, ngana-ngana. Iya. Itu bukan? Tidak kan di Kampung Barat itu kan Abang tahu sendiri pasti banyak panggilan-panggilan orang Kampung Baru. Ada Rian Pocong, ada Aziz Temba. Tai Palo. Iya, dari Pantai Palo. Jadi banyak kan panggilan-panggilan. Tahu saya kasih pelan kok kasih keras-keras lah. Iya, Bang. Tai Palo. Nah, Jadi Kalau Vini, kalau tadi Arif Bangana. iya. Kalau Vini apa? Ya. Tidak ada bahan itu mah. Vini apa begitu? Vini apa? Vini tuh. Kan Vini ada fam atau ada julukan apa begitu? Vini unyu. Nah, berarti kalau Saraba Safinyu. Sahabat Vini Unyu. Dia anu. Mas itu. Vini Fani. Vini Vini yang lucu. Iya, Vini Fani. Itu baru saya bikin sekarang juga. Gitu, sahabat Arif Bangana. Sahabat Arif. Tapi akhirnya begitu jadi podcast dia berubah juga singkatannya jadi sharing bersama Arif Bangana. Oh, sharing bersama Arif. Iya. Itu Saya baru tahu ini. Sekian lama saya tahu Saraba, baru saya tahu kalau itu sharing bersama Arif Bangana. Iya, ada singkatan lain Vini. Apa? Apa? Waduh, tidak. Vini kira kampung baru. Itu sharing bersama Arif Bangana. Kita ada berapa ya? Ada sekitar 8 kayaknya, Bang. Semua anak cokro semua ini. Kebanyakan anak Kampung Baru. Iya. Ada beberapa naturalisasi. dua naturalisasi. Naturalisasi. Dari Belanda apa? Dari Tinggede. Oh. Ini salah satunya. Saya tahu gak bola Anda. Tapi kan naturalisasi kan biasa identiknya dengan apa? Van der Wijk apa begitu. Underwig. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya. Itu Indonesia juga sebenarnya. Iya gitu. Itu Bang, 8 orang kita di dalam. 8 orang ya? Iya. Jadi kenapa mau berpodcast karena ingin menggali pikiran, ingin mengetahui apa yang ada di kepala orang-orang. Iya, betul Bang. Nah sejauh ini apa atau siapa? Tidak usahlah bilang siapa. Nanti kalau kau bicara dianggapnya batende. Kira-kira apa yang paling melekat selama kau ketemu dengan orang-orang itu? Selama menggali apa yang ada di kepala mereka. Apakah kemudian ada inspirasi yang kemudian bikin, oh kita begini-begini lagi nih. Macam-macam Bang, karena kan setiap orang yang saya temui itu punya pola pikir yang berbeda-beda kan. Iya. Jadi misal mungkin tokoh-tokoh politisi, saya belajar bagaimana jadi politisi yang baik. Terus kalau musisi, oh ternyata mereka begini perjuangannya. Terus kalau yang pertama itu saya ingat, saya undang mantan pasien COVID. Itu tamu pertama. Makanya Masih ingat siapa namanya? Cesi masih. Sekarang saya kasih kerja di CPM. Langsung masuk apa begitu? Tidak, saya bantuan komunikasi. Jadi masih sampai sekarang kita berkomunikasi dengan baik karena saya anggap Cesi itu adalah ini titik balik Saraba. Titik balik Saraba. Iya.
awal mula Saraba ada. Makanya itu pun saya belajar bagaimana dia menahan bulian, karena dulu kan kalau orang Covid itu setara bikin zina di kampung sendiri. Iya. Lebih terhina daripada orang yang terkena penyakit seks menular. Betul, Bang. Iya. Itu anggapan Dihindari. saya tentang pasien-pasien COVID di awal-awal masa COVID, sehingga mereka itu tidak mau bicara keluar, tidak mau ketemu dokter, apalagi diketahui halayak kalau mereka terkena COVID. Iya, dijauhi. Padahal itu yang bikin COVID semakin menyebar karena ketakutan untuk menyampaikan apa yang dia derita. Iya, itu. Jadi saya banyak belajar dari pasien COVID, terus politisi, termasuk dengan Bang Aka. Saya banyak belajar. Kayak saya pernah podcast juga. Silat apa belajar kita? Bersilat lidah. Oh, masuk. Ini akam bagi luar biasa. Emput, belajar kita. Saya belajar bahwa ternyata pesilat itu juga bisa menjadi pesilat lidah di DPR. Iya. Cocok. Tapi untuk rakyat ya. Untuk rakyat. Terus saya agak takut. Pertanyaan. Tidak. Ini bukan soal tanya jawab pertanyaan atau bagaimana. Ini kan kalau dia mempodcast orang, berarti kan dia sedang menggali pikirannya orang. Nah, kita di sini mau menggali pikiran mereka. Iya, betul. Karena kan ini bukan sesuatu yang lumrah. Ya, betul. Beda dengan di Jawa yang podcast-podcastnya sudah lebih dulu ada, terus juga dengan segala peralatan yang jauh lebih lengkap. Sementara kan mereka ini ya orang-orang yang melakukan semua itu dengan segala keterbatasan yang ada di diri mereka. Iya. Tapi kemudian mau berbuat sesuatu sehingga bisa bermanfaat buat orang banyak. Iya. Karena apa yang disampaikan dari hasil-hasil podcast itu saya yakin juga akan menginspirasi orang lain. Iya, betul, saya sepakat. Nah, Beb, Iya. menjadi podcaster ini kan berarti kau harus banyak belajar. Banyak belajar pasti, Bang. Karena sebelum kita bertanya, kita harus tahu dulu apa yang harus kita tanyakan. Iya, betul. Masing-masing orang yang datang ke tempatmu pasti kan berbeda-beda latar belakangnya. Betul. Bagaimana kau menggali itu semua? Searching sih, Bang. Biasanya memang, dan paling pertama itu yang saya lakukan biasanya kalau sebelum podcast saya ketemu dulu dengan narasumbernya. Karena menurut saya yang paling penting itu kenyamanan dalam berbicara, obrolan bersama. Jadi kayak misalnya dia tidak nyaman dan saya temukan nyamannya. Biasanya saya batal podcast dia, Bang. Jokes berbeda saja, biasanya saya batal podcast dia. Kau pertama ajak saya ke tempatmu kan kita tidak ada pertemuan di luar. Ya karena ada darah akamba yang sama gitu. beda konsep, beda konteks. DNA-nya sama. Iya, DNA-nya sama akamba. Jadi Tidak perlu uang itu. Tidak perlu. Kayak Bang Aga kan tokoh juga. Betul. Ya, kalau dibilang kios tadi, tapi menurut saya tokoh. Kalau Bang Aga gampang digali. Nah, bagaimana saya keresahan juga, misalnya Bang Aga dulu atlet nasional, juara dunia, terus kemudian beralih ke politik. Nah, itu kan sesuatu yang harus digali, ditanyakan. Dan ada sebagian orang yang ingin tahu juga kenapa Bang Aga beralih dari seorang atlet menjadi politisi. Ya karena Pak Bowo. Langsung. Ini jelas lah. Kalau Pak Prabowo tidak bikin partai, ya saya tidak berpartai, tidak berpolitik. Wih, betul. Iya. Saya juga tidak masuk TKD kalau bukan Bang Aga yang ada. Saya juga lagi menunggu KTA ini. Oh, KTA? Iya. KTA apa? Pak Bowo. Boleh baru lagi kata Pak Bowo. KTA yang di samping maksudnya. Oh, iya. Amin. Harapan. Mau sekali jadi kader ini. Dan lu ada air deh. Oh, saya kira hanya sini. Saya akan kayak ini. Saya Ini sudah bayar, sudah maksudnya sudah ada ini tadi. Iya, maksudnya sudah ada air tadi kan minum di depan gitu. jangan dulu. Apa? Isi kepalanya orang. Kalau sudah podcast ompot dengan IP itu. Belum. Makanya saya paling jarang saya buat podcast band. Kenapa? Karena bukan duniaku, Bang. Agak susah saya belajar untuk ini, tahu soal musik. Tapi kalau Tahu dulu. kalau band Sedikit lah. ya, selain band mungkin
Samra apa gitu. Umar Jawasan. Kalau itu bisa. Rumah dan musik kan. Saya pernah undang satu vokalis band, namanya Romi Kasat Band. Nah itu karena keresahanku, kenapa Raja Lini Suti pernah muncul begitu? Dulu pernah booming, Betul. terus tidak pernah muncul lagi. Makanya saya undang di mana sekarang, terus apa aktivitasnya, bagaimana dulu komunitas terkenal itu. Terus Gitu. tiba-tiba menghilang. Terus tiba-tiba menghilang. Sampai di Jakarta loh kan itu. Sampai di Jakarta, lumayan terkenal band yang Kasat Band lalu itu. Itu, tapi kalau band-band sekarang agak susah saya undang. Saya tidak ikuti bang. Sekarang ini di Palu berapa banyak podcaster yang aktif? Yang aktif ya. Kira-kira ada sekitaran 5 mungkin bang yang aktif. 5 itu aktif. Kabar 68, senior Kamil Badrun punya. Kamil Badrun punya. Iya, ada juga Akamba ada 2 bang. Ada kanan kiri production 1. Kanan kiri Kanan kiri production itu Akamba. Podcast Di juga. mana? Di mana itu? Bro? Di White Hasim. Abu Salim. Ya Abu Salim. Di Abu Salim. Bawah. Nah dia Oh yang di ujung, Iya. di Salim ujung. bapak depan di rumah Pak Safur Abdullah. Jadi rumah Pak Safur di. Kalau saya jelaskan. Dia tahu juga. Ini kalau bicara internal Akamba. Nah kalau dia segmentasinya kebanyakan anak band dia undang. Anak band. Iya, kalau saya kurang. Siapa lagi itu? Iya. Coba cek yang bantar air tuh. Ada. Apa yang tersesat? Oh, betul. Iya betul yang antar air. Yang baik om. Dari tadi antar air terus tiada yang antar rekom gitu. Ini kalau orang mau podcast gitu. Makasih kan. Rip, selama hampir 4 tahun ini, Iya. apa kendala terbesar? Ini dulu itu. Ini Iya, iya. cerita pak. Kamu sih ini lagi Pak. Suka patung Soekarno di. Iya. Teman gua. Kayak nervous begitu. Kenal terbesar mau podcast. Selama ini. Kalau tidak bisa dari dulu, Maksudnya tidak bisa jadi seperti itu? Potongan-potongan video itu bang. Oh, Yang tembak-tembak kayak ini kadang gagal. Itu kendalanya. Gagal. Iya. Ciri khasnya Sarawi. Jadi kasih salam baik. Tidak hidup ini. terima kakak mungkin. Masuk gitu. Terpancing kali. Ayo sini, berikan skill. Terus juga juga bang. Yang kendala kalau untuk meningkatkan pendapatan ya. Kurangnya MOU dengan orang gitu. Dengan pemerintah misalnya dengan produk-produk lain. Itu kendalanya sih. Kendalanya karena bukan karena mereka tapi karena kita kurang pede mempromosikan Saraba. Kita sampai hari ini kalau bicara soal Saraba meskipun kita sudah biasa di mana-mana dibilang Saraba channel, tapi tetap kita tidak percaya diri bahwa jangan kita belum sampai di sini gitu. Nah sehingga kita tidak percaya diri untuk menawarkan produk. Kok masuk di sini produkmu masuk di Saraba. Kalau kayak endorse begitu deh. Ada endorse tapi kita berdasarkan bos ini saya nanti kita makan ini kita sampaikan ini tapi tidak pakai uang tidak dibayar gitu. Sal, ada masukan Sal? Dengan produk bisnis ini. Nanti itu rapat belakang layar itu. Oh, Ya bisa. Jadi begini ya, saya dulu itu bukan yang terbaik di generasiku. Ini waktu atlet ini bang. Ya, Juara Oke. dunia. tidak ada yang percaya kalau saya yang bisa jadi juara di angkatanku. Oke. Satu-satunya yang percaya diriku sendiri. Oke. Jadi di saat semua orang pun tidak percaya dengan dirimu, kau harus sisakan dirimu sendiri untuk percaya dengan apa yang kau miliki. Jadi kalau kau berpikiran bahwa oh mungkin Saraba belum sampai di level itu, Iya, selalu begitu. nah selamanya kau akan tidak sampai ke tujuan. Sama tuh orang deh. Nado juga begitu. Sama kan? Percaya diri. Dan rata-rata kita lokal di sini begitu. Ya itu berarti mindset itu yang harus dirubah bersama-sama. Kadang mungkin kayak baku enak bang. Itu yang sulit kayaknya sih karena kita baku tahu semua dan Berteman dan berbisnis itu sesuatu yang berbeda. Kita boleh
tidak sepemahaman Iya. dalam urusan yang lain. Tapi bisa jadi kita harus punya kesepahaman di bidang yang lain. Oke. Sama kayak misalnya berbeda pilihan politik. Iya. Apakah kemudian kalau ada temanmu yang tidak satu pilihan dengan kau, terus kau bilang, tidak usah kita baku teman. Beda partaimu. Iya. Tidak lah. Tidak. Iya. Sama juga dengan urusan profesional ini. Oke. Sarabas sebagai channel yang profesional, Wah, amin, amin. ya aminkanlah. Iya, amin. Karena belum profesional di sini. Ya karena kau tidak berpikir untuk ke arah itu. Belum. Kau jangan berpikir, wah ini tentang Arif. Ini tentang Saraba. Iya. Kan seperti yang waktu itu ya saya Iya. bilang kan. Ini bukan hanya ada Vini dan Arif. Iya. Tapi ada juga kameramen. Betul. Ada juga editor. Ada juga yang ya segala macam yang menunjang Saraba channel itu sendiri. Iya. Ada juga kru yang mesti buru-buru pulang karena ada saat masuk beli susu dan popok. Ya. Iya. Ya ada sih kalau kru yang gitu. Kalau di kami banyak. Nah, kau curhat ulang. Kalau di kita belum ada kru begitu, tapi memang harus dipikirkan sih. Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa profesional. Ya kan bisa pelan-pelan. Betul. Iya. Karena tidak ada juga orang yang memulai terus langsung dari atas. Iya. Tapi akhirnya Bang, dalam waktu dekat ini, belakangan ini, Saraba Channel akhirnya mencoba untuk profesional. Karena bukan karena kita mau profesional, tapi karena waktunya kita sudah diambil di situ. Betul. Misalnya narasumber buru-buru, sudah terpaksa harus kita profesional. Ya, Ya, ini kan boleh dibilang kan ini masuk industri jasa sebenarnya kan. Betul, jasa. Iya. Kenapa seseorang itu bisa lebih mahal? Iya. Ya karena waktunya. Iya. Berarti betul sudah yang saya lakukan dong? Iya. Oh iya, sudah. Betul, Fi. Kadang kan ada di satu, kita contoh yang paling sederhana ya, Oke. tempat gunting rambut. Misalnya barber itu yang punya Arif. Siap. Kenapa dia bisa mau jadi kameramen juga? Ya? Kenapa dia bisa terkenal? Oh karena waktu dia ikut kontes barber se-Kota Palu, se-Sulawesi Tengah, dia juara 1. Dia punya barber, misalnya barber Anu. Oke. Nah kalau mau Anu gunting, Anu juga dibilang kok. Apa ki? Anu barber. barber lah, apa Ya. Hair barber. barber yang Oh itu barbel, barbel. Itu barbel. Saya luruskan, saya luruskan. Saya masang pujuk siapa angka ya? Apa lagi? Ketika menara yang menara Babel. Berupaya saya. Ini begini. Dan mereka bukan makanan juga. Itu burger. Itu burger. dia sudah mulai masuk ke Jadi kalau ada orang yang mau datang ke barber itu kemudian minta digunting oleh Arif, tarifnya berbeda. Oh iya. Karena jam terbang tadi bang. Ya, karena embel-embel yang lain. Oh. Jadi kalau dia mau di tetetet, jadi kalau dia mau pakai jasanya Arif, ya berarti kan Arif harus menyediakan waktunya sekian menit untuk orang itu. Iya. Betul. Kalau kau mau buru-buru ya silakan digunting oleh Yang lain. Yang lain. Oh. Jadi waktu yang kita sediakan untuk seseorang itulah yang dibayar. Sama kayak biaya konsultasi dokter. Ya. Baru konsultasi sudah dibayar. Sudah dibayar. Karena jam terbangnya. Waktu yang dia Dia siapkan buat kita. Oke. Kira-kira begitu. Kalau ada yang orang curhat baru minta waktunya kita sampai 2-3 jam bagaimana nih? Mungkin harus bisa ditarifkan. Oh, wah, kalau di sini. Kau mau curhat sama saya, kau mau kasih apa saya? Iya. Cut break. Ada tulisan.
Tadi sampai di mana ya? Soalnya ini karena tidak live, saya cerita sedikit. Tadi kita sempat break karena baterainya dia habis. Kamera ke sana. Nah, baterainya dia ini. Dada begini. Nah. Dan yang paling ganteng sih. Nah, itu maksudnya begitu tadi. Kalau biasanya kan kameramen ini dikasih yang anu lah. Tapi kita orang punya kameramen ini Vino G. Bastian. Coba zoom in. Nah, Baru lulus ini Kak kemarin. Selama di Palu, Vino. Sama Kang Kelo. Tapi ada Vicky Salamur juga, Kak. Mana? Kamera. Vicky Salamor. Ini ke Bagar, ada malu Bang. Nah, gimana lagi udah semalam Bang? Itu minta telat. Oke, kita lanjut lagi bersama Saraba Channel. Saraba dulu dong. Aduh, malu sekali. Tadi kan masih bersih, sekarang sampah sudah banyak. Ternyata lapar dorang. Memang kalau di podcast ini urusan basinggung terus kasihan. Seolah-olah tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, padahal memang terlambat. Jangan kau ketawa, salahnya kamu orang ini. Ah, lanjut Rif. Siap. Sampai di mana tadi kita orang? Masih soal podcast. Kenapa halangan-halangan yang tadi? Iya. Kayak orang mens. Halangan nih. Tantangan selama ini berpodcast Ria itu seperti apa? Jumlah podcaster yang Iya, ada sudah, tadi kanan saya jawab kiri sudah semua ya. Pertama kita podcast itu masih sendiri kan? Masih sendiri, betul. Terus kemudian ada Vina. Ini dong. Vina Garut. Bukan Garut, yang satu. Cirebon. Iya. Om Vino dong. Kenapa kamu orang ketawa orang meninggal itu? Bukan. Tidak, kalau Vina Garut enggak. Oh, bukan. Iya. Mana gitu. Oh. Iya. Boleh kita nonton sama-sama dulu? Jangan. Dia bilang jangan karena belum tersambung laptopnya. Oke, sejak kapan kenapa memutuskan harus ada co-host? Dan terus kenapa pilihannya harus perempuan? Kan semakin kemari Bang, Saraba Channel kan harus ada warnanya. Ada warna. Waktu saya bawa podcast Abang, mungkin Abang bisa merasakan sendiri. Kan saya 2 kali podcast Abang, bisa merasakan sendiri bedanya. Dan ketika kita podcast berdua, kebanyakan serius. Ada jokes-jokes, tapi tidak terlalu banyak. Nah, kita dibutuhkan sentuhan-sentuhan entertain. Makanya saya panggil Vini untuk mendampingi menjadi co-host begitu. Apa bahasamu tadi? Apa dia lupa? Jadi bayar Bang honornya Bang. Kasih kemarin saja. Lebih saya jadi. Saya saja kok Abang. Saya jamin 100% bisa lebih baik. Begini Bang, lebih aja jujur cicilanku ini kasih. Masih itu. Kasar. Kasar. Kau dapat di mana dia? Iya. Oh iya. Anda mendapatkannya di mana? Gak usah kasih halus cerita. Tadi sebelum kita mulai tanya dia, kau dapat di mana? Kamu kau dapat? Ada kasih orang tuanya. Ketemu di mana Rip? Pertama ketemu Vini. Iya. Waktu itu di organisasi KMPI. Iya. Waktu itu Dia saja Jawa. Oh iya. Dia makanya waktu itu dia masih aroma sun ada di dalam dirinya. Saya bawa matahari gitu ya. Matahari. Iya. Kenapa? Yang penting tidak bikin bosan. Lalu aromasan ini matahari apa nang ngawu gitu. Itu nggak Tapi di luar kepala gue, bening begini kenapa? Kenapa begini ya Allah? Berapa kali ganti salon ini? Skin dari apa dipakai? Aduh. Oh, tidak. Ini Masya Allah ini. Vini silakan jawab. Jadi kita pertama kali di gedung Geraha KMPI. Masih baru lulus Baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Ya wajar lah perempuan SMA yang memang ngau zaman itu. Iya. Ditambah paski Bang. Belum kenal perawatan apalagi paski. Iya. Sudah pasti berpanas-panasan wajar lah. Iya. Kok kira saya dulu tidak begitu juga? Sampai sekarang masih bawa matahari.
Lanjut. Gara-gara survei. Oh, survei. Sabda yang mau mobil, apa mobil? Terus lanjut. Saya sudah kemarin. Sudah. Iya. Ustaz gagal bang. Nanti internal itu. Nanti. Lanjut. Kenapa gagal? Iya pertama ketemu gara-gara ada kegiatan nya KNPI itu. KNPI. Iya diundang pasti berapa gitu. Jadi kita juga diundang. Nah pada saat itu saya dengan temanku ini terlambat. Jadi menyatu temannya Kak Arif, masuk di sini jadi ruangannya ketua. Ketemu sudah sama beliau. Beliau. Masya Allah beliau. Luar biasa beliau. Ini kalau bagian ini sudah Pak di anu yang di sana, jangan pernah sebut Kau. iya. So di briefing member. So di briefing aja. Bagian ini briefing. Oh tidak. Coba cek handphone. Jangan. Bahan semua soalnya. Begitu, ketemunya di Geraha KNPI. Yang mau panggil ke Arif tidak? Belum di situ. Baku teman dulu, baku ke bawah. Tidak yang mau panggil ke ruangan itu maksudnya. Oh bukan Kak. Ada seniornya Kak Arif. Iya. Sebenarnya ke Arif. Itu pun pertemuan pertamanya. Janganlah. Bisa ini no edit club. Istriku nonton. Akhirnya ketemu kartu mahal. Selama ini dia pandang orang gantian, malam ini kita pandang lagi. Dinamo. Ini nasib rumah tangga saya lah. Begitu. Kalau tidak anu diungkapkan di sini, chat saja. Oh, bukan nomor WA. Pindah nomor WA. Modus. Mama Rano menonton gitu. Begitu ceritanya. Makanya kenapa Vini? Karena Vini ini kan dari dulu memang dia pemalu begini orangnya. Saya melihat ada kayaknya cocok ini Vini ini diambil jadi di Saraba karena gampang diaturnya. Ada sarap-sarapnya sedikit. Ada sarap-sarapnya, terus enak lah diajak ngobrol, enak juga orangnya. Maksudnya enak diajak bercerita gitu ya. Enak diajak bercerita, makanya Vini lah yang saya pilih tuh. Sebenarnya itu hanya bahasa memperhalusnya bang. Yang kasarnya bagaimana? Yang kasarnya sebenarnya cuma saya bisa semua dong. Pemirsa, sudah 2 kartu terbuka dari channel Saraba. Yang pertama pada saat dia bertemu dengan Vini. Musik menegangkan. Yang kedua, ternyata selama ini Vini yang kita lihat itu korban pembulian dari saudara Arif. Dikasih bodoh. Dan bodohnya dia mau. Iya. Harusnya ditanya juga kenapa dia mau, Bang. Kenapa dia mau? Tapi agak unik ini menikmati kebodohan itu. Iya. Bukan kebodohan, dibodoh-bodohi. Ya kenapa gue mau, Vini? Kenapa gue mau? Coba. Sebenarnya awalnya kan tidak mau juga. Cuman gara-gara beberapa Biasanya begitu memang. Iya. tidak mau, tapi karena Kak Arif bapaksa terus, jadi kayak udah bapak enak sudah Kak. Kasih jelas bagian bapak saya. Berkali-kali diajak begitu. Arif ini kita bikin konten ayo. Saya lupa siapa nama istrinya Arif ini. Fadila. Apa gila? Kok dengar itu? Ambaksa. Tidak, tapi namanya kan Fadila. Keutamaanku akan selalu saya utamakan. Membela diri kan, mohon maaf. Karena tadi kanan gitu. Lanjut Vini. Jadi atas dasar tidak aku enak sebenarnya Kak. Akhirnya kayak ya sudah, ayo kita buat konten. Nah konten pertama jerit-jeritnya langsung meledak. Jadi ketagihan. Apa konten pertama? Waktu pertama itu kita undang ini. Bisa tersambung tidak? Bisa. Coba. Bisa. Cari judul. Konten pertamanya dengan ini Sanggar Seni itu dulu waktu itu pas-pas di Palu ini mau ada apa? Munas HMI kami. Munas kami. Munas kami. Jadi Iya. di TikTok itu banyak sekali berseliweran HMI. Yang baru-barusan ini. Yang Tahun kemarin. Iya Kak. tahun lalu. Siapa? Prabowo datang itu kan? Betul, yang itu. Itu pertama. Sebelum Munas toh. Iya sebelum Munas. Kita sudah sebelum digadang-gadang. iya. Dia ini Bang, murah bayarannya.
Yang penting jedak jeduk itu. Jadi dia ini suka bakotin. Jangan juga kau bilang begitu murah bayaran. Iya. Kalau yang Saraba? Murah honornya gitu. Terlalu open. Tidak pakai BO tadi kan, Bang. Sama sanggar sini pertama kali. Iya. Apa sanggar sini apa ya? Pala Katoda. Oh, Maesa. Kalau motor tak pelaka. Iya. Jadi saya jaminkan dia, Vini, kalau kau jadi host Saraba, saya bikinkan kau jedak jeduk. Dan saya jamin akan FYP itu pertama kalinya juga Saraba Channel FYP. Gugup dia. Mau di roasting betul saya malam ini. Kita bicara biasa ini. Tidak usah togang. Begitu karena waktu itu kita ambil karena terlalu banyak sudah yang FVP HMI, maka jedak jeduk pertamanya apa Vini? Kohati. Jadi dia bilang kalau Vini itu juga. Kohati juga, iya Kohati. Makanya singkatannya Kohati apa? Kok yang selalu di hati. Iya. Makanya kan ada juga. Jadi Kohati itu kan korps hati-hati. Oh, kalau saya bilang apa? Komunitas High Insta Story. Saya gara-gara dia lalu. 2 menit lagi. Iya. Saya masih Bang. Oh dibatasi ya? Dibatasi. Nah itu pertama kali jedak jeduknya. Banyak anunya din basuru-suru. Iya, namanya juga Neptunus berarti Bang. Neptunus, Bang. Neptunus. Dapat tunggu terus. Lepas tunggu terus. Basuru-suru terus. Ini mau diputar enggak? Aduh semua habis waktu. Durasi. Nah itu. Yakuza juga ada. Yakuza. Jadi kan kalau biasa di organisasi itu pasti ada tagline-nya Bang. Iya. Nah kalau HMI itu sendiri kan tagline-nya Yakuza. Iya, makanya saya Yang tanya. paling saya. Iya, Yang paling besar. besar. Oh iya, pernah saya nonton. Pernah. Kohati. Akhirnya rame ratusan ribu ya. Ratusan ribu anak HMI semua yang komen. Akhirnya kan saya jadi star syndrome juga kan. Iya, tapi jadi akhirnya saya sering bilang kan lagi ayo. Bagus tadi sindrom. Dari awalnya dipaksa-paksa sampai paksa-paksa. Iya, paksa. Tadinya dipaksa Arif, ini lagi yang paksa Arif. Iya, bahkan belum saya anak sudah ayo lagi. Saya tidak edit yang terakhir itu. Oh, jangan dong. Maka lihat kamera tengah, kamera yang ini lobet. Kau Vino memang kelakuan kau ini. Film apa lagi berikutnya, Vino? Yakuza apa tidak? Apa Yakuza tadi? Ongko. Yakuza apa? Yakuza tadi apa? Paling saya. Yang paling kusayang. Rame tuh Bang. Akhirnya sudah. Dia nyaman sudah di Saraba. Nah, Arif, kira-kira apa harapanmu, aspirasimu lah Aspirasi tentang dunia perpodcastan di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu lah? Harapan gue Bang, kalau saya sih mudah-mudahan saya tidak terlalu bermimpi podcastku akan menasional Bang. Kenapa? Saya cukup di daerah saja. Karena dia bacalek. Tidak. Karena menurut saya ini ikan air tawar. Saya cuma cukup di empangku itu saja, saya sudah bisa hidup. Tapi kalau kebanjiran ikan air tawarnya ke laut juga Oh biasa. tidak lah, empang kan jauh biasa dari laut. Jadi menurut saya lebih bagus saya dikenal di daerah. Karena kan Papa dulu wartawan kan? wartawan, betul. Sekarang sudah pindah tugas di Balikpapan. Iya. Al-Fatihah. Iya, itu maksudnya. Lesanina. Oh gimana ya? Sama, Vini juga sudah di Balikpapan juga. Sama di Bapak Karif sudah Iya. Papa. Duluan bapakku di Balikpapan. Oh, Mbak ikut. Agak dark ya. Orang-orang tidak mengerti itu. Komunitas Yetim. Yatim. Kita komunitas yatim. Piatu. Yatim. Oh, piatu. Sudah lengkap saya. Kamu orang baru satu, sombong. Saya yatim piatu, saya tidak ada ribut-ribut. Berarti hanya cukup di sini saja. Cukup di sini menurut saya Bang, karena saya itu biasanya saya malu lihat orang dikenal di luar sana tapi tidak dikenal di kampungnya. Saya lebih Kau singgung saya. Tidak Bang, abang dikenal di kamu, dikenal di nasional, beda kelas. Kalau saya maunya saya dikenal di kampung saya Bang. Kan baru ini saya mulai dikenal. Iya. Oh ini dia. Apa itu? Oh, kita lihat ulang yang Oh iya. ini.
Cocok. Itu Vin kanan. Yang coklat dia itu. Suaranya. Laki-laki itu dia hamiwan, kalau perempuan dia sama. Kenapa dia disebut kok hati? Iya, kenapa? Karena dia selalu di hati. Nah, itu kalau di Sanggar Seni Bominaya ada tagline tidak? Iya. Tuh kayak HMI dia punya tagline Yakuza. Apa itu? Yang paling disayang. Begitu, itu benar. Begitulah pertama kali Vini muncul di Saraba. Oke. Dan langsung hits ya. Langsung hits. Dan abang harus tahu bahwa coba kau cerita dulu bagaimana akhirnya kau dikenal orang. Bagaimana modelmu kalau kau dipanggil-panggil orang. Harus Jangan saya lebih sombong dia. Ya kan, pastilah karena sudah FYP yang nonton ratusan ribu, Iya, mungkin star sudah ada. syndrome. Kan dia bilang tadi sudah star syndrome, mungkin sudah ada grupis ya. Kalau di apa grupis, Bang? ya biasa kalau anak-anak band itu ada grupisnya, ada pemujanya lah. Oh iya. Istilahnya pemujanya. Nah, kalau di TikTok atau ini apa istilahnya buat Vini. ya buat orang-orang yang memuja TikTokers, YouTubers itu apa? Apa? Fans-fans gitu. Followers mungkin. Followers. Oh, followersnya. Biasa kan kalau di jalan ketemu followers bagaimana, Vin? Wow, sombong sekali nih. Mama. Kalah dari Sarah Hardian. Oh gitu. Star syndrome tadi tuh. Biasa kan kalau Kak Arif ketemu di warga bebas, Sarah Becena. Kan bebas? Siap. Biasa kan di kampus. Jadi kalau ketemu kayak, ih, sini Sarah Becena, iya subscribe ya. Sombong dia, Bang. Sombong semenjak di Saraba. Coba Abang periksa DM-nya. Aduh. Janganlah, itu kan privacy. Oh, iya. Iya. Tapi kalau begini ini sangat kalau dalam dunia bisnis selling sekali itu. Oh, menjual sekali. Iya. Saya yakin Saraba. Menjual Saraba tadi itu. Tapi kita tidak satu tongkrongan. Vini ada sendiri tongkrongannya. Kalau Kak Arif kan lebih ke politik-politik, kalau saya lebih suka ke bagian asmara, Bang. Asmara. Apa asmara? Aspirasi masyarakat. Bukan loh. Ada juga asmara? Ada. Apa itu? Akas selera masyarakat. Coba cek. Coba cek. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah ini gara-gara baterainya mati. Malam ini kita sudah menyelesaikan episode keempat tentang dunia perpodcastan bersama Arif dan Vini beserta seluruh kru Saraba Channel dan juga co-host yang baru sebentar dilatih ini masih kaku-kaku. Agak-agak kanebo kering. Ganti. Dan hujan supaya kanobonya basah. Ganti gitu orang saja. Oh iya, nanti kami yang di sana. Boleh. Dicoba sekali-sekali. Tapi jamin langsung hilang kamu punya subscriber. Tiada Vini. Coba begitu orang cari ulang. Serius dulu, saya lupa apa closinganku ini. Siap. Jadi kan tadi Arif, kalau saya kan selalu memacu teman-teman Saraba Channel itu untuk semakin besar. Harapannya bisa menasional. Tapi ternyata Arif sendiri lebih memilih, Arif dan Saraba Channelnya lebih memilih untuk biarlah kami dikenal di daerah kami sendiri. Betul. Ya mungkin karena memang ini lagi-lagi soal gairah ya, soal passion. Sama kayak kisah Tenzing. Tenzing ini pemandu yang membawa Sir Hillary pendaki Everest pertama. Jadi satu langkah sebelum mencapai puncak Everest, Tenzing ini berhenti, kemudian mempersilahkan Sir Hillary untuk jadi orang pertama yang summit. Istilah untuk orang-orang yang mencapai puncak Everest itu summiter ya. Jadi akhirnya tercatat dalam sejarah Sir Hillary inilah orang pertama yang menginjakkan kakinya di puncak Everest. Jadi ketika ada wartawan yang tanya, kenapa kau tidak melanjutkan langkahmu? Kenapa kau harus berhenti kemudian memberikan posisi itu kepada orang lain? Jawabannya sederhana.
Karena itu bukan mimpi saya. Itu mimpinya Sir Hillary untuk menjadi orang pertama yang mencapai puncak Everest. Wah, Luar biasa. luar biasa. Orang Nepal ya? Nepal. Ya. Saya kira itu orang Bumpo untuk aku. Sherpa. Sherpa ini pemandu orang-orang yang mau mendaki di Everest. Wow, keren. Keren Rajal itu. Saya Tidak cinta. ada yang salah dengan mimpi, dengan harapan, karena masing-masing orang lagi-lagi kembali dengan passionnya masing-masing. Ya, kita hanya bisa mendoakan semoga Sarabat Channel semakin besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus suasana perpodcastan di Sulawesi Tengah, di Kota Pali juga semakin baik sehingga mereka-mereka ini yang mau mendedikasikan dirinya di dunia digital ini bisa semakin berkembang dan juga semakin dilirik oleh masyarakat yang ada di Kota Palu, di seluruh Sulawesi Tengah untuk kemudian memakai jasa mereka, mengendorse mereka, beriklan di tempat mereka. Amin. Sehingga perputaran uang itu ada di Sulawesi Tengah. Pakat. Terima kasih Siap. Arif, Vini, Terima dan kasih, teman-teman Sarabat Channel, juga penonton yang jauh-jauh dari Buah. Kalian di sini nanti Bang ya, kita minta ini Vini ya. Kita harus jadi host di sini. Boleh. Nanti secara bergiliran, bergantian, semuanya ikut menyumbang saran, semuanya ikut menyerap aspirasi. Karena untuk membangun Sulawesi Tengah, kita butuh bantuan semua orang. Sampai jumpa lagi di AK Show Jaring Asmara, menjaring aspirasi masyarakat.